Pelatih berpengalaman asal Kanada, John Herdman, mengaku terkejut setelah melihat langsung komposisi dan kualitas skuad timnas Indonesia. Dalam beberapa kesempatan pengamatan dan diskusi internal, Herdman menilai bahwa materi pemain yang dimiliki skuad Garuda saat ini jauh dari kata biasa. Bahkan ia secara terang-terangan menyebut bahwa timnas Indonesia sudah diisi pemain-pemain dengan level internasional yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Nama-nama yang merumput di Eropa, baik di Liga Papan Atas maupun kompetisi yang kompetitif, menjadi bukti nyata bahwa Indonesia kini memiliki fondasi pemain yang bukan kaleng-kaleng. Dari lini belakang yang diisi pemain dengan pengalaman menghadapi striker kelas dunia, hingga lini tengah dan depan yang terbiasa bermain dalam tempo tinggi, Herdman menilai Indonesia seharusnya memiliki masa depan cerah di level Asia. Saya cukup kaget melihat kualitas individunya. Banyak pemain yang punya pemahaman taktik, fisik, dan mental yang bagus. Ini bukan tim dengan kualitas sembarangan, ujar Herdman dalam pernyataan yang kemudian ramai diperbincangkan di kalangan pengamat sepak bola Asia. Namun di balik pujian tersebut, muncul ironi yang menyakitkan. Dengan kualitas pemain seperti itu, timnas Indonesia justru harus kembali menelan kenyataan pahit, gagal melangkah ke Piala Dunia. Sebuah fakta yang membuat Herdman sendiri mengernyitkan dahi. Menurutnya, kegagalan ini bukan semata soal kualitas pemain, melainkan persoalan yang jauh lebih kompleks. Herdman menilai ada jurang besar antara potensi dan hasil di lapangan. Ia menyoroti inkonsistensi permainan, keputusan-keputusan krusial di momen penting, serta kurangnya kontinuitas dalam perencanaan jangka panjang. Anda bisa punya pemain hebat, tapi tanpa sistem yang stabil dan arah yang jelas, hasilnya tidak akan maksimal, tambahnya. Kegagalan lolos ke Piala Dunia ini pun kembali memicu perdebatan panjang di dalam negeri. Publik mempertanyakan bagaimana mungkin skuad dengan pemain yang merumput di Eropa, berpengalaman di Liga Top Asia, dan memiliki jam terbang internasional justru tak mampu menembus panggung tertinggi sepak bola dunia. Banyak pihak menilai masalah utama terletak pada manajemen. Transisi kepelatihan yang kerap berubah, hingga tekanan non-teknis yang membebani pemain. Di sisi lain, para pemain timnas Indonesia juga dinilai sudah menunjukkan perjuangan maksimal. Beberapa laga kualifikasi bahkan memperlihatkan bahwa Indonesia mampu mengimbangi tim-tim kuat Asia. Namun kegagalan memanfaatkan peluang dan kesalahan kecil yang berujung fatal menjadi pola berulang yang terus menghantui langkah Garuda. Herdman menegaskan bahwa kegagalan ini seharusnya tidak menjadi akhir dari segalanya. Ia justru melihat Indonesia berada di persimpangan penting. Apakah akan menjadikan kegagalan ini sebagai bahan evaluasi serius, atau kembali terjebak dalam siklus menyalahkan individu tanpa membenahi sistem? Menurutnya, dengan pembinaan yang konsisten, perencanaan matang, dan keberanian mengambil keputusan besar, Indonesia berpotensi menjadi kekuatan baru di Asia. Tim ini punya fondasi yang bagus, tinggal bagaimana mengelolanya. Kalau dikelola dengan benar, Indonesia bisa mengejutkan banyak negara dalam beberapa tahun ke depan, tutup Herdman. Kegagalan lolos ke Piala Dunia memang menyisakan luka mendalam bagi pecinta sepak bola tanah air. Namun, pernyataan Herdman setidaknya memberi satu pesan jelas. Masalah timnas Indonesia bukan pada kualitas pemain. Skuad Garuda sudah siap bersaing. Kini, tantangan sesungguhnya adalah memastikan potensi besar itu tidak kembali terbuang sia-sia. Herdman ungkap rencana taktik jika menunggangi skuad Garuda. Disiplin, intensitas, dan mentalitas pemenang. Setelah secara terbuka mengakui keterkejutannya terhadap kualitas skuad timnas Indonesia yang dinilainya bukan kaleng-kaleng, John Herdman mulai membeberkan gambaran taktik dan pendekatan permainan yang akan ia terapkan apabila diberi kesempatan menunggangi skuad Garuda. Pelatih yang dikenal sukses membangun tim nasional Kanada, itu menegaskan bahwa Indonesia tidak membutuhkan revolusi pemain, melainkan revolusi cara bermain dan berpikir di atas lapangan. Menurut Herdman, karakter pemain timnas Indonesia saat ini sangat cocok dengan sepak bola modern yang menuntut intensitas tinggi, transisi cepat, dan disiplin kolektif.
Ia menilai kekuatan utama Indonesia terletak pada atletisitas, kecepatan sayap, serta back-back yang sudah terbiasa bermain dalam sistem terstruktur di klub masing-masing. Taktik harus menyesuaikan dengan karakter pemain, bukan sebaliknya. Indonesia punya pemain yang cepat, agresif, dan berani duel. Itu modal besar, ujar Hartman dalam pernyataannya. Dalam rancangannya, Hartman disebut akan mengandalkan formasi fleksibel 3-4-3 atau 3-5-2 yang dapat berubah menjadi 5-4 satu saat bertahan. Skema ini dinilai cocok untuk memaksimalkan back-back yang kuat dalam duel 1 lawan 1, sekaligus memberi kebebasan kepada wingback untuk naik membantu serangan tanpa kehilangan keseimbangan. Saat fase bertahan, Hartman menekankan pentingnya compact defense, jarak antar lini yang rapat dan pressing terkoordinasi. Ia ingin Indonesia berhenti bertahan terlalu dalam tanpa tekanan, sesuatu yang kerap menjadi celah fatal di laga-laga krusial sebelumnya. Pressing akan dimulai dari lini depan, memaksa lawan melakukan kesalahan sejak awal. Bertahan bukan berarti menunggu. Bertahan adalah menyerang ruang dan waktu lawan, tegasnya. Sementara dalam fase menyerang, Hartman berencana memaksimalkan transisi cepat. Begitu bola direbut, serangan akan diarahkan langsung ke ruang kosong di belakang garis pertahanan lawan. Pemain sayap dan penyerang diminta bergerak tanpa bola secara agresif, memanfaatkan kecepatan yang selama ini belum dimaksimalkan secara optimal. Hartman juga menyoroti pentingnya peran gelandang sebagai jantung permainan. Ia menginginkan gelandang timnas Indonesia tidak hanya kuat bertahan, tetapi juga berani mengambil keputusan progresif, memecah pressing lawan, mengalirkan bola vertikal, dan menjaga tempo permainan. Menurutnya, Indonesia sudah memiliki pemain dengan kapasitas tersebut, hanya perlu sistem yang memberi kepercayaan dan kejelasan peran. Namun taktik bagi Hartman bukan sekadar papan strategi. Ia menekankan bahwa mentalitas pemenang adalah fondasi utama yang harus dibangun. Ia menilai kegagalan lolos ke Piala Dunia sebelumnya lebih banyak disebabkan oleh ketidakmampuan menjaga fokus dan mental di momen-momen krusial, bukan kalah kualitas. Tim hebat tidak selalu menang karena teknik, tapi karena keberanian mengambil risiko dan keyakinan pada sistem, katanya. Dalam pendekatan kepelatihannya, Hartman juga dikenal sangat detail dalam persiapan non-teknis. Mulai dari analisis lawan, manajemen beban latihan, hingga komunikasi intens dengan pemain. Ia ingin setiap pemain memahami alasan di balik setiap instruksi, sehingga tidak sekadar menjalankan perintah, tetapi percaya pada proses. Rencana Hartman ini pun mendapat respons positif dari sejumlah pengamat sepak bola nasional. Mereka menilai pendekatan yang mengutamakan struktur dan konsistensi sangat dibutuhkan timnas Indonesia saat ini, terutama untuk mengakhiri siklus kegagalan di level internasional. Dengan kualitas pemain yang sudah diakui, tinggal bagaimana taktik tersebut dijalankan secara disiplin dan berkelanjutan. Meski demikian, Hartman mengingatkan bahwa perubahan tidak bisa instan. Ia meminta semua pihak, pemain, pelatih, federasi, dan supporter, memiliki kesabaran dan visi jangka panjang. Menurutnya, jika Indonesia berani berkomitmen pada satu arah permainan, hasil besar hanya tinggal menunggu waktu. Indonesia tidak kekurangan talenta. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk konsisten, pungkas Hartman. Dengan blueprint taktik yang jelas dan filosofi permainan modern, harapan baru pun kembali menyala. Jika rencana ini benar-benar diwujudkan, skuad Garuda diyakini tidak lagi sekadar menjadi kuda hitam Asia, melainkan penantang serius yang siap mengubah kegagalan masa lalu menjadi fondasi kebangkitan. Reaksi pemain timnas Indonesia terhadap rencana taktik Hartman, optimisme baru di ruang ganti Garuda. Gagasan taktik yang disiapkan John Hartman untuk menunggangi skuad Garuda mulai memantik reaksi positif dari para pemain timnas Indonesia. Setelah sebelumnya sang pelatih mengungkapkan keterkejutannya atas kualitas pemain Indonesia dan membeberkan blueprint permainan berbasis disiplin, intensitas, serta mentalitas pemenang, kini respons dari dalam ruang ganti memperlihatkan adanya harapan baru yang mulai tumbuh. Sejumlah pemain senior timnas Indonesia disebut terkesan dengan pendekatan Hartman yang menempatkan pemain sebagai pusat sistem, bukan sekadar pelaksana taktik. Mereka menilai rencana permainan dengan pressing tinggi,
dan transisi cepat sangat relevan dengan karakter skuad saat ini, yang diisi banyak pemain dengan pengalaman bermain di luar negeri dan terbiasa dengan tempo cepat. Salah satu pemain belakang timnas Indonesia mengakui bahwa skema 3 back yang fleksibel justru memberi rasa aman sekaligus kebebasan. Menurutnya, selama ini para pemain kerap berada dalam situasi serba tanggung, bertahan terlalu dalam namun tidak cukup agresif menekan. Rencana Herdman dinilai mampu menjawab masalah tersebut dengan pembagian peran yang lebih jelas. Kalau sistemnya jelas, pemain di lapangan juga lebih percaya diri. Kami tahu kapan harus menekan, kapan harus turun, dan kapan harus ambil risiko, ungkapnya. Dari lini tengah, respon serupa juga terdengar. Para gelandang menyambut baik keinginan Herdman untuk menjadikan mereka sebagai pengatur tempo dan penghubung antar lini. Mereka menilai selama ini Indonesia sering kehilangan kontrol permainan, bukan karena kalah teknik, melainkan karena tidak memiliki struktur yang konsisten saat menguasai bola. Dia tidak hanya bicara soal bertahan, tapi juga bagaimana kami berani main dan pegang bola di momen penting, ujar seorang gelandang timnas. Sementara itu, para penyerang merasa tertantang dengan tuntutan pressing dari lini depan yang menjadi salah satu pilar utama filosofi Herdman. Mereka menyadari bahwa peran striker dan winger bukan lagi sekadar mencetak gol, tetapi juga menjadi garis pertahanan pertama. Meski tuntutan fisik akan lebih berat, para pemain justru melihatnya sebagai standar baru sepak bola modern. Capek pasti, tapi itu harga yang harus dibayar kalau mau bersaing di level atas Asia, kata salah satu penyerang sayap timnas Indonesia. Lebih dari sekadar taktik, para pemain menyoroti pendekatan mental yang ditawarkan Herdman. Mereka menilai sang pelatih mampu menyentuh sisi psikologis yang selama ini menjadi kelemahan timnas Indonesia di laga-laga besar. Beberapa pemain mengakui bahwa tekanan dan ekspektasi publik seringkali memengaruhi fokus tim, terutama di menit-menit krusial. Dia bicara soal keberanian dan tanggung jawab, bukan mencari kambing hitam saat kalah, ujar seorang pemain senior. Atmosfer optimisme ini pun disebut mulai terasa di dalam tim. Meski belum resmi bekerja bersama, ide dan filosofi Herdman dianggap memberi perspektif baru tentang bagaimana kegagalan lolos ke Piala Dunia seharusnya disikapi. Para pemain sepakat bahwa kualitas individu saja tidak cukup tanpa sistem yang dipercaya bersama. Namun demikian, para pemain juga menyadari bahwa rencana besar ini hanya akan menjadi wacana jika tidak didukung oleh konsistensi dan keberanian mengambil keputusan di level manajemen. Mereka berharap siapapun yang memimpin tim ke depan dapat memberi ruang untuk proses jangka panjang tanpa intervensi berlebihan. Kami siap berjuang di lapangan, tapi kami juga butuh arah yang jelas dan dukungan penuh, ucap salah satu pemain menutup pernyataan. Dengan respons positif dari para pemain, blueprint Herdman kini tidak hanya menjadi gagasan di atas kertas, tetapi mulai hidup dalam imajinasi ruang ganti timnas Indonesia. Jika optimisme ini dapat dijaga dan diterjemahkan ke dalam kerja nyata, skuad Garuda diyakini memiliki peluang besar untuk bangkit dan menghapus stigma kegagalan yang selama ini membayangi perjalanan mereka.